Seharusnya kita bisa melakukan banyak hal, kita bisa berbuat banyak hal, akhirnya terbuang sia-sia waktunya dan tidak menghasilkan apa-apa. Menghasilkan apa-apa di sini bukan yang menghasilkan hal-hal yang menguntungkan kita dalam bentuk materi, bukan. Karena saya juga memilih bagaimana pelayanan seperti ini dengan media, dan pelayanan ini yang terus memang sudah saya kembangkan dari 10 tahun yang lalu. Dari saya pertama kali belajar teologi, saya belajar mungkin berkhotbah. Saya belajar ya melalui dengan sarana-sarana seperti ini. Jadi saya merasa bahwa waktu ini begitu cepat berlalu dan kita harus bisa mengisinya. Saya tidak tahu Bapak Ibu kapan saya mati, saya tidak tahu. Tapi satu hal saya pasti mati. Saya tidak mau membuang waktu hidup saya sia-sia percuma. Saya tidak mau menghabiskan waktu hidup saya tanpa arti. Karena saya mau waktu hidup saya bisa benar-benar membawa dampak bagi banyak orang. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat malam dan salam transformasi. Bapak Ibu Saudara, malam hari ini kita akan berbincang-bincang. Saya akan bercerita hal-hal apa, peristiwa apa yang terjadi dalam kehidupan saya. Mungkin di antara Bapak Ibu pernah ada yang berkata kepada saya, kenapa sih kalau setiap habis kegiatan langsung pulang? Kenapa sih nggak mau kumpul-kumpul dulu? Kenapa nggak nongkrong-nongkrong dulu lah, kita ngopi-ngopi dulu di food court, ngobrol-ngobrol. Bapak Ibu, bukan saya tidak mau, bukan saya tidak kepingin untuk ngumpul-ngumpul atau nongkrong-nongkrong. Saya menyadari betapa waktu yang saya miliki ini begitu padat. Bahkan terkadang jujur saya merasa waktu ini seperti kurang. Dan saya berpikir bahwa di sisa hidup saya saat ini, saya harus memaksimalkan apa yang ada. Waktu kita sama 24 jam Bapak Ibu Saudara. Tetapi cara mengisi kita yang berbeda-beda. Sehari-hari dalam kehidupan saya yang harus diketahui, saya dari pagi-pagi jam 5 sudah berangkat dari rumah, berangkat ke kantor untuk bekerja, jam 6 sudah sampai di kantor. Terkadang saya pun selama perjalanan harus mengikuti doa bersama, sambil nyetir mobil, sambil berdoa, sambil menyembah. Karena waktu yang begitu padat, dan kita tidak boleh menyia-nyiakan bagaimana waktu itu berharga dalam kehidupan kita. Lalu sampai di kantor saya bekerja sampai sore hari. Sore hari pun jam 17 atau jam 5 sore selesai bekerja, saya harus pulang. Terkadang masih ada kegiatan di sore hari. Jadi waktu itu begitu benar-benar padat sehingga bukan saya sombong, bukan saya tidak mau kumpul-kumpul, tetapi saya merasa saya membutuhkan waktu itu. Jadi waktu-waktu itu saya gunakan terkadang ya untuk saya membuat video seperti ini, membuat tutorial, untuk saya menyampaikan kebenaran, dan waktu-waktunya seperti itu. Makanya kalau saya berpikir saya nongkrong-nongkrong dulu 2 jam, 3 jam, itu sangat sayang sekali waktu terbuang habis begitu saja. Jadi saya berusaha untuk memaksimalkan waktu hidup saya. Dan memang saya juga sejak saya masih kuliah, apa yang saya lakukan, saya tidak pernah kumpul-kumpul Bapak Ibu. Bukan saya menjadi orang yang aneh, bukan saya menjadi orang yang sombong, tetapi saya merasa tidak sejahtera. Pernah dulu saya diundang, ini terjadi kejadian mungkin sekitar 15 tahun yang lalu, saya pernah diundang, ada reuni. Saya berusaha untuk hadir, tetapi sampai di sana saya seperti orang bodoh. Saya seperti orang tolol. Saya merasa canggung dan aneh sekali. Dan sejak saat itu saya tidak pernah mau lagi menghadiri acara-acara seperti itu. Saya merasa
bukan bagian di dalam situ, dan rasanya ada yang beda gitu loh. Ketika saya kuliah S1 saja, S1 itu saya kuliah dari S1 sekuler. Saya S1 sekuler itu kan waktu itu saya ngambil program studinya teknik informatika, programming komputer. Selama saya kuliah itu, dan saya memang datang selalu tepat waktu, dan pulang pun saya selalu tepat waktu. Kenapa seperti itu? Ya, waktunya memang sudah mepet benar-benar. Terkadang pulang kuliah sampai di rumah saya harus sampai rumah bisa jam 11 malam, setengah 12 malam, istirahat, pagi-pagi sudah harus berangkat lagi. Jadi benar-benar waktunya itu sangat padat. Ketika saya kuliah pun di S1 teologi, saya tidak pernah kumpul-kumpul juga. Datang tepat waktu, masuk di kelas, saya duduk paling depan, tidak pernah mau paling belakang. Kenapa? Karena kalau di belakang itu sering sekali berisik, saya tidak bisa mendengar apa yang diajarkan. Bahkan kalau duduk di belakang itu, karena saya matanya minus, saya tidak bisa melihat dengan jelas ke papan di depan. Jadi saya memilih duduk di depan. S1 teologi, S2 teologi juga sama. Selesai kuliah jam 9:15 gitu ya, 9:15, 9:30 malam, saya langsung pulang. Walaupun teman-teman saya kadang ngobrol dulu, kumpul-kumpul dulu di depan kampus, kadang makan dulu atau jalan-jalan kemana. Saya memilih langsung pulang, tidak pernah mau untuk kumpul-kumpul. Bukannya karena saya mau memisahkan diri atau merasa eksklusif, tetapi satu hal yaitu saya membutuhkan waktu itu, dan waktu begitu berharga dalam kehidupan saya. Sehingga saya memilih pulang. Dan ini berlangsung bahkan sampai sekarang ini. Makanya ketika ada teman berkata, ayolah kumpul dulu. Saya berkata, mohon maaf, saya masih banyak yang harus dilakukan, masih banyak yang harus dikerjakan. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, kalau saya tidak menyelesaikan apa yang saya kerjakan saat ini, apa yang menjadi tugas saya, pelayanan saya, bagaimana saya menyampaikan kebenaran-kebenaran setiap hari. Kalau saya tidak lakukan itu, dan saya membuang waktu demikian rupa, saya menyia-nyiakan semuanya itu, dan saya akan menyesal. Dan ini juga pasti akan dipertanggungjawabkan dan dipertanyakan. Apa tanggung jawab saya ketika saya hidup? Waktu Bapak Ibu Saudara dan saya sama 24 jam. Sama kan? Nggak beda kan? Tetapi apa yang beda? Cara mengisinya. Terkadang orang melihat saya waktunya begitu padat. Bayangkan dari jam 5 pagi berangkat dari rumah, berangkat kerja, pulang dari kantor itu jam 17, terkadang sampai rumah itu bisa jam 19 kalau macet. Belum lagi kalau ada kegiatan yang lain-lainnya. Dan ini harus diisi terus setiap hari. Waktu begitu cepat berlalu. Tidak terasa sekarang ini sudah mau mendekati akhir tahun. Perasaan baru kemarin kita masuk di tahun yang baru ini di 2022. Sekarang kita sudah mulai mau mendekati ke akhir tahun. Bayangkan, waktu begitu cepat. Apa yang sudah kita hasilkan? Apa yang sudah kita perbuat? Adakah kita membawa dampak? Adakah kita menjadi berkat bagi banyak orang? Berbicara menjadi berkat bagi banyak orang kan bukan hanya kita berbicara tentang uang melulu. Tetapi bagaimana kita men-sharingkan hidup kita, bagaimana kita memberikan kesaksian, kita bisa melewati dari setiap kasus demi kasus, kita bisa melewati dari setiap penderitaan ke penderitaan, bahkan kita bisa melewati hidup kita dari kesukaan, kesenangan, kesengsaraan, sampai kita semuanya bisa dihadapi, dan semuanya dihadapi bersama dengan Tuhan. Berjalan bersama dengan Tuhan. Susah senang berjalan dengan Tuhan. Maksimalkan waktu kita Bapak Ibu Saudara. Jangan sia-siakan. Jangan sampai nanti kita sudah terbaring lemah, tidak bisa berbuat apa-apa, baru kita menyesal. Aduh, kenapa ya saya tidak maksimalkan waktu hidup saya? Kenapa ya tidak kita gunakan saat ini terus untuk mencari Tuhan? Dimanapun, kapanpun kita berjalan di dalam hadirat Tuhan. Jangan kita mengisi pikiran kita dengan hal yang tidak benar. Ayo.
Dunia menawarkan banyak tawaran-tawaran yang begitu indah. Bukan saya tidak tertarik, saya juga terkadang, aduh enak juga sih ya kumpul-kumpul, santai-santai. Tapi kadang saya menyesal waktu terbuang percuma sia-sia. Seharusnya kita bisa melakukan banyak hal, kita bisa berbuat banyak hal, akhirnya terbuang sia-sia waktunya dan tidak menghasilkan apa-apa. Menghasilkan apa-apa di sini bukannya menghasilkan hal-hal yang menguntungkan kita dalam bentuk materi, bukan. Karena saya juga memilih bagaimana pelayanan seperti ini dengan media, dan pelayanan ini yang terus memang sudah saya kembangkan dari 10 tahun yang lalu. Dari saya pertama kali belajar teologi, saya belajar mungkin berkhotbah. Saya belajar ya melalui dengan sarana-sarana seperti ini. Jadi saya merasa bahwa waktu ini begitu cepat berlalu dan kita harus bisa mengisinya. Saya tidak tahu Bapak Ibu kapan saya mati, saya tidak tahu. Tapi satu hal saya pasti mati. Saya tidak mau membuang waktu hidup saya sia-sia percuma. Saya tidak mau menghabiskan waktu hidup saya tanpa arti. Karena saya mau waktu hidup saya bisa benar-benar membawa dampak bagi banyak orang. Menjadi saksi. Bagaimana kita bisa menjamah banyak orang, menobatkan banyak orang, kalau hidup kita sendiri tidak bisa jadi saksi. Saya memang belum banyak bercerita tentang kisah hidup saya sejak dari kecil. Tapi nanti di next video, di konten-konten berikutnya, saya pasti akan menceritakan bagaimana saya sempat hampir mati di usia 5 tahun. Bagaimana kejadiannya saya mandi air mendidih. Bagaimana kejadiannya saya digebukin ketika mau percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pertama kali. Bagaimana di dalam kehidupan saya terus mengalami hal demi hal, harus bekerja keras bantu keluarga. Bagaimana ketika mungkin diperlakukan tidak baik oleh orang-orang yang ada di sekitar kita, diperlakukan tidak baik atau kita diintimidasi, dijegal karir kita. Semua hal dialami. Tetapi semua itu justru membuat saya berubah seperti sekarang ini. Dan saya bersyukur saat ini justru peristiwa-peristiwa tidak mengenakan itu membuat saya tegar dan melihat betapa besar kasih Tuhan dalam kehidupan saya. Mari Bapak Ibu Saudara, jangan sia-siakan waktu hidup kita. Kita tidak tahu kan kapan kita pulang. Kita tidak tahu kan kapan kita menghembuskan nafas. Bisa saja nanti malam setelah saya berkata-kata ini saya mati. Bisa saja besok pagi, bisa saja lusa, minggu depan, bulan depan, tahun depan. Bisa saja kapanpun. Karena kita semua pasti mati. Tidak ada yang terhindar dari kematian. Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, kita pasti akan mengalami kematian. Tapi satu hal yang harus kita pikirkan, apakah kita sudah siap memasuki kekekalan tersebut? Apakah kita akan berada di dalam kekekalan bersama dengan Tuhan? Dimuliakan bersama dengan Tuhan? Atau justru kita dimurkai? Kapan kita mempersiapkannya? Sekaranglah waktunya. Mari Bapak, Ibu, Saudara, saya mengajak Bapak, Ibu, Saudara, ayo saat ini. Persiapkan diri kita. Jangan sia-siakan waktu hidup kita. Karena waktu hidup kita begitu berguna. 1 menit saja waktu hidup kita begitu berguna. Kalau 1 menit saja kita tidak bisa menarik nafas kita, menghirup oksigen, lewat kita. Kita membutuhkan kesempatan itu. Dan kesempatan selalu ada, Tuhan anugerahkan. Jangan sia-siakan. Bertanggung jawablah untuk mengisinya yang bermanfaat bagi Tuhan dan bagi sesama. Mari Bapak Ibu Saudara yang diberkati, share video ini kepada banyak orang. Dan jangan lupa dukung saya terus dengan klik subscribe di channel ini dan aktifkan atau klik gambar loncengnya untuk mengaktifkan semua notifikasi sehingga ketika ada video-video yang terbaru maka Bapak Ibu dapat menerima notifikasinya secara langsung. Mari Bapak Ibu, teruslah bertumbuh, jangan sia-siakan kesempatan yang ada, jangan sia-siakan waktu yang ada. Tuhan memberkati, salam terang.